Ayo dipersilahkan Mas Ahsa Rifai untuk memimpin berdoa. Ahza Rifai untuk memimpin berdoa pembelajaran hari ini. Persilahkan Mas Ahza. Ayo diajak temennya. Wabil Islam idina wabi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Amin ya rabbal alamin. Semoga ilmunya bermanfaat pada pagi hari ini, diberikan kemudahan dan kepintaran. Nah, hari ini biasa kita akan kuis terlebih dulu ya. Mari. Terus lagi, Us. Iya. Supaya ingat selalu materi yang kita pelajari minggu lalu maupun yang akan kita pelajari hari ini. Kalau sempat Sudah siap alat tulisnya? Sudah. Us. Kita mulai. Kelihatan nggak? Kelihatan. Kelihatan. Us enggak gitu. Lagi. Iya. Satunya nggak ada. Jadi seperti biasa ya, yang bersuara yang Ustazah tunjuk, tapi semua harus mencatat jawabannya. Oke? Oke. Sudah siap? Siap. Siap. Jawab pertanyaan ini dengan mencatat di kertas tanpa suara. Ustazah mau lihat siapa yang masih paham dan siapa yang belum paham. Kuisnya apa? Aduh, apa? Kuisnya apa? Kuisnya hari ini itu bahasa Inggris sama matematika. Matematika. Ayo, pasti bisa menjawab jika kalian sudah mengerjakan weekly bahasa Inggris. Tentang number ya. Siap belum? Siap. Oke. Ingat, tidak menjawab dengan suara. 3. Apakah jawaban yang melengkapi kalimat bahasa Inggris ini? Merah, titik, pensil. Ini kurang S ya. Merah, titik, pensil. Dia pakai S belakangnya. Jawabannya apa ya? Udah ketemu jawabannya? Oke. Ustazah memilih masak dan. Apa jawaban masak dan? Dibacakan. Dibacakan apa itu? Tuh. Apa hurufnya? 2. Enggak ada. Hurufnya maksudnya di ejanya. Tulisannya di mana? T. P, W, O. Pintar. Artinya berapa sih? 2. Ada 2 pensil. There are 2 pencils. Ada yang salah? Enggak,
Mudah ya. Kita lanjut ya. Ya. My apples. Apa maksudnya? Many apple and there. Berapa banyak apel? Bantu. How many apples are there? Berapa banyak apel yang ada di gambar? Waduh ya. Udah ketemu jawabannya? Ustazah memilih Mas Gibran. Apa Mas Gibran? Jawabanmu? Dibacakan Mas Gibran, jawabanmu apa? Empat ya. Gimana kalimatnya? Kalau dibuat kalimat seperti sebelumnya, berarti there are Four apple. there are 4 apple. Nah, Yang dipilih yang Mas Zaki benar belum? Benar, aku Coba ulangi. Gimana kalimatnya? apple. There are apples. Pakai S ya, karena jamak. Oke, kita lanjutkan ya. Siap? Yang cewek ini belum ini? 3, 2, 1, 0. Oh, apa There is an apple. Ini sebuah mobil ya. Gimana kalimat lengkapnya? There is one car. One car ya. Oke, jadi kalau kita mau bilang satu dalam bahasa Inggris itu disimbolkan dengan huruf A. Bacanya there is a car. Tapi untuk Ustazah kali ini Ustazah benarkan ya, karena jumlahnya memang benar satu. There is one car, itu nggak apa-apa. Jawaban there is a car itu juga nggak apa-apa. Kita lanjut ya. Ya. Enggak usah. Nah, bahasa Inggrisnya apa ya? Siapa yang Ustazah pilih? Ustazah pilih Mbak Aul. Apa? Terus dia. Coba bacakan Mbak Aul, Inggrisnya berapa? 13. Iya, bukan us. Berapa? 13. Apa sih? THIRTEEN. Iya, tulisannya tuh THIRTHEEN. Iya. Emang tulisannya 13 ya, tapi bacanya 13. Coba ulangi Mas Lea. Apa? Bacanya gimana? Ulangin. 13. Nah, oke teman-teman, 13 itu bacanya 13. Kita lanjutkan. Nah, 20 itu berapa Mbak Askanisa? Mbak Askanisa. 20 us. 20. Pinter. Masih ada nggak ya? Oh masih.
Bacanya gimana ini? Kalau ini matematika ya, nggak usah diinggriskan. Oh, ini tuh 1.500.000 rupiah ya kalau ada RP-nya. Kalau duit aja paham. Iyalah. Kalau ini berapa Mas Bara? 75.000. Ayo. 75? 75 juta. Jadi kalau nolnya 6 teman-teman itu Juta. punya uang juta. Yang 75.000. 75.000. Nah, 3 itu berarti 75.000. Kalau nolnya 4 Orang Bu. kalau nolnya 4 1 2 3 4 berapa? Berapa Mas Lea? Kalau nolnya 4. 750.000. Pintar. Dikasih tahu nggak tadi? Enggak. Kalau nolnya 5 berapa Mas Zaki? Nolnya 100.000. Hah? Ini loh 75 juta. Kalau nolnya dihilangin 1 bacanya gimana? 50.000. Ayo, siapa yang mau membenarkan jawabannya? Kalau 75 ditambah belakangnya nolnya 5, bacanya gimana? 7.500.000. Benar, Mbak Sanisa. Kalau nolnya 5 itu 7.500.000. Jadi miliarder ini kalau nggak bisa ngitung nih, nggak bisa bacanya. Oke, kita lanjutkan. Masih ada nggak ya? Oh, ternyata nggak ada. Gimana? Kita perlu mengulang tentang number nggak? Coba kita cocokkan weekly-nya. Jawabannya sudah pada benar belum ya? Yang bahasa Inggris. Silakan dibuka weekly-nya yang bahasa Inggris, kita koreksi. Udah aku jawab, Us. There are 5 Sabar ya, Ustazah baru buka filenya. Bola putih ya. Kelihatan nggak? Oke. Apa? Kita baca bersama ya. Yang pertama tolong bacakan dong Mas Nova. Bacakan soal yang pertama. Biar kita lidahnya lidah Inggris. Gimana sih bacanya Mas Nova? Gimana? Cek Mas Nova. Coba Mas Aska. Ya, Us. Bacakan soal nomor 1 ya. Ini box text
Jawabannya apa? Punyamu. Five. Five ya. Five itu 5. Ustazah akan bacakan ya. How many backpacks are there? Ada berapa banyak backpack? Back itu belakang. Tas gendong ya. Tas gendong. Sana. Jawabannya ada 5 backpacks. Ya. Ada 5 tas gendong. Sekarang Mas Saja nomor 2. Ada berapa banyak pensil? Oke, langsung diterjemahkan. Jawabannya in English apa, Mas? There is One pencil. Atau bisa ya, there is a. Ingat ya, kalau sebuah dalam bahasa Inggris itu simbolnya huruf A. Ingat-ingat ya. Jawabannya there is a pencil. Karena jumlahnya 1, itu ditulis bentuk huruf A. Bacanya a pencil. Artinya ada sebuah pensil. Selanjutnya nomor 3. Mas Bara. Jawabannya your answer apa, Mas Bara? In English? There are 3 books ya. Ada 3 buku. Sekarang Mbak Ziva nomor 4. Mbak Ziva, hidupkan dulu mikrofonnya. Tak kerasin. Nomor 4. Money, air, these are three is Jawabannya apa? Nomor 4. ears. There is Susah bahasa Inggris. begini, tak tulis di sini ya. Tak tulis di sini. And there is a eraser. Apa sih eraser itu? Hapus. Penghapus. Kata mama kalau awal huruf bendanya itu A, I, U, E, O itu pakai N, U, bukan Iya, pakai E. betul. Nah, ada 2 aturan ya. Kalau huruf depannya bendanya ini vokal, sebuah itu diganti dengan N ya. AN. A dan AN itu sama artinya sebuah. Tapi karena dalam bahasa Inggris eraser itu huruf depannya apa sih? E. Udah kenal huruf vokal belum?
Udah. A, I, U, E, O itu kan huruf vokal. Makanya di depannya itu bukan E, tapi pakai N ya. N, E, rasa. Oke, silakan yang salah dibetulkan. Sekarang nomor 5. The last number. Aduh. Motor telat. Sekarang Mbak Andin. Bacakan Mbak Andin. Oh, kok aku dari tadi nggak dikasih. Oh ya. Nanti ya. Oke, mana Mbak Andin suaranya? Kok hilang? Coba Mas Leon the last number. There is 12 boys. Hmm? There is 12 boys. Ada berapa ini? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 12 in English berapa? 12 ya? 12. 12. Nah, depannya ini there is apa there are? There are. Karena dari 1. There are 12 boys. Ya Mas Leon udah benar belum? Udah. Oke. Kita lanjutkan ya. Hari ini pembelajarannya kan IPAS. Sudah dikerjakan belum? Belum. Kita belajar dulu berarti ya materinya IPAS. Ustazah buka dulu. Apa sih yang kalian tahu tentang fotosintesis? Fotosintesis pernah dengar belum? Pernah. Terjadi pada manusia. Fotosintesis terjadi pada Tumbuhan. Enggak tumbuhan. semuanya. Tumbuhan. Hewan tidak mengalami ya, manusia apalagi. Tidak. Mikroorganisme mengalami beberapa. Oke. Nah, coba kelihatan nggak materinya? Kelihatan. Judulnya fotosintesis, proses paling penting di bumi. Kenapa bisa dibilang paling penting? Nah, kita cari tahu ya. Soalnya menghasilkan oksigen. Kucing ini seperti lapar. Kalau tumbuhan bisa merasa lapar atau tidak ya? Bisa merasa lapar tidak tumbuhan? Soalnya tadi bukannya itu nggak kelihatan, malah hitam-hitam gitu. Nggak kelihatan. Kelihatan nggak di layarnya? Terus Kelihatan. Tumbuhan merasa lapar atau tidak ya? Apa jawaban anak-anak? Lapar. Kalau manusia akan memasak, kalau hewan akan mencari mangsa. Kalau tumbuhan lapar gimana? Fotosintesis. Fotosintesis. Ayo. Kecetet ngomong fotosintesis, we. Nah, pertama tumbuhan itu kan tidak bisa berpindah-pindah ya.
Kalau berpindah yang menakutkan. Namun sama seperti makhluk hidup lainnya, tumbuhan juga membutuhkan manusia. Caranya melalui proses fotosintesis. Bagaimana prosesnya? Kita lihat. Ketika lapar, kamu akan pergi ke dapur atau ke kantin. Tapi sayangnya sekolah kita nggak ada kantin ya. Lalu bagaimana saat tumbuhan lapar? Tanaman menggunakan energi cahaya. Nah, energi cahaya itu dihasilkan dari siapa? Matahari. Matahari. Nah, Siapa ya. bukan siapa? Iya. Cahaya, energi cahaya itu berasal dari sumber energi terbesar di bumi yang dihasilkan oleh matahari untuk memproduksi makanannya sendiri agar tetap bertahan hidup. Prosesnya dinamakan fotosintesis. Us, bukannya matahari ada di luar angkasa, bukan di bumi, Us. Iya, karena di bumi itu kan kena sinar mataharinya. Kena panasnya, kena sinarnya, dan kita bisa merasakan manfaatnya. Salah satunya kita bisa berjemur ya, untuk mendapatkan vitamin D pada sinar matahari. Bahannya apa saja sih kalau tumbuhan mau masak itu? Energi air, karbon Cahaya, air, karbon dioksida, klorofil. Itu ada tulisannya, Us. Iya, makanya Ustazah tanya. Ya masak dan tadi energi cahaya dari Matahari. Matahari. Airnya dari mana? dari air, dari tanah. Dari tanah. Bisa dari hujan, bisa dari kita siram ya. Kandungan air pada tanah. Yang diserap melalui apa kemarin? Akar. Akar. Nah, ini karbon dioksida itu kandungan udara yang ada di sekitarnya. Klorofil, ada yang udah pernah dengar belum? Klorofil itu apa? Wah, ini belum. Pinter. Belum pada baca pasti semalam ya. Nah, klorofil tadi zat hijau pada daun. Jadi daun yang hijau itu punya klorofil ya. Kita bahas satu persatu unsurnya. Tadi kan kita butuh cahaya matahari nih. Cahaya matahari menghasilkan energi cahaya. Energi cahaya dari matahari diserap oleh daun. Proses yang pertama. Nah, cahaya matahari mengenai tumbuhan dan diserap melalui daun. Kemudian bagian di daun tadi yang terkena cahaya akan menggunakan klorofilnya, zat hijau pada daun yang menangkap cahaya matahari untuk memulai proses fotosintesis. Yang pertama, nanti cahayanya kena daun. Daunnya akan mengolah melalui klorofilnya. Lalu yang ketiga, air yang tersimpan di dalam tanah diserap oleh akar dan disalurkan oleh batang. Dari sini akar ke batang sampai ke tempat memasaknya tadi di daun. Tadi udah ada cahaya, udah ada zat hijaunya, sudah ada airnya. Kurang apa? Karbon dioksida. Gas karbon dioksida diserap oleh daun. Gas ini merupakan gas yang dihembuskan manusia dan hewan-hewan saat bernafas. Ayo teman-teman, ternyata kalau ya boleh. Ternyata saat kita bernafas itu menghirup oksigen. Saat kita mengeluarkan nafas, apa yang dikeluarkan? Kalau dari teks ini tadi akan mengeluarkan gas karbon dioksida yang
dihasilkan juga oleh pembakaran kendaraan bermotor, aktivitas pabrik, dan sebagainya. Nah, ternyata gunanya tanaman hijau itu menyerap karbon dioksida. Walah. Nah, baik kan? Karbon dioksida itu baik apa buruk sih buat kehidupan manusia? Nah, dalam prosesnya itu diserap pada daun. Nah, sudah ada cahayanya, sudah ada zat hijaunya, sudah ada airnya, sudah ada karbon dioksidanya yang mengumpul menjadi satu di daun. Terjadilah proses fotosintesis. Setelah semua bahan terkumpul, daun akan melakukan fotosintesis. Proses ini dilakukan di bagian daun yang tidak terlihat oleh mata kita yang bernama kloroplas. Oke. Kemudian hasil dari proses fotosintesis tadi menghasilkan apa di sini? Karbohidrat dan oksigen. Oksigen dikeluarkan atau dilepaskan oleh daun ke udara. Gas ini dipakai oleh makhluk hidup untuk bernafas. Oke, teman-teman, anak-anak. Ternyata oksigen yang kita hirup selama ini dihasilkan oleh tanaman hijau yang menyehatkan, yang gratis itu melalui proses fotosintesis ya. Maka kita harus menjaga tanaman-tanaman hijau di sekitar kita ya. Ya, Ustaz. Nah, akhir-akhir ini pernah dengar berita nggak kalau oksigen, tabung oksigen bagi orang-orang yang sakit itu susah didapat? Iya pernah. Ya, makanya kita Iya, harus sama bersyukur ya. mamaku. Yang pertama kita harus bersyukur karena kita sehat. Yang kedua kita masih diberi kesempatan sama Allah ya, dikasih oksigen gratis yang disediakan di alam. Nah, makanya kita harus saling melindungi keluarga kita. Nah, yang terakhir nih kan ada hasilnya berupa oksigen dan juga karbohidrat. Karbohidratnya itu dalam bentuk apa sih kalau pada tanaman? Nah, ternyata kelebihan makanan pada tumbuhan, makanannya tadi disalurkan di batang ke seluruh bagian tumbuhan untuk tumbuh. Nah, jadi tumbuhan itu perlu makan supaya bisa tumbuh. Jangan salahkan kalau tumbuhan kalian mati karena tidak bisa fotosintesis. Kok nggak gede-gede tanamannya? Ya karena kurangnya cahaya mungkin, kurang air mungkin, atau kurang karbon dioksida, atau zat klorofil pada daunnya kurang banyak. Nah, itu salah satu penyebabnya. Kenapa tumbuhan di sekitar kita ada yang susah tumbuh atau bahkan mati? Kelebihan makanan pada tumbuhan disimpan dalam bentuk buah atau umbi. Nah, ini yang sering kita makan ternyata itu cadangan kelebihan makanan tumbuhan yang disimpan dalam bentuk buah atau umbi. Kalau umbi kan berarti di akarnya ya. Kalau buah ya di atas. Oke, kalau manusia menyimpan cadangan kelebihan makanannya di mana? Di perut sih jadi lemak. Ada yang di pipi, ada yang di lengan, ada yang di perut. Jadi gede-gede itu. Nah, ternyata tumbuhan juga menyimpan kelebihan makanannya. Makanya nih, ada tumbuhan yang lebat banget, gendut banget ya. Buahnya banyak, lebat, itu berarti dia proses fotosintesisnya bagus. Nah, kita akan mengenal dan mengetahui kosakata baru dalam proses fotosintesis. Apa yang belum kalian tahu? Karbohidrat, apa kalian sudah tahu? Nah,
Apa yang kalian tahu tentang karbohidrat? Kalian sering memakan nih karbohidrat, tapi kalian nggak tahu apa itu karbohidrat. Apa yang ada di nasi, Ya betul. Jadi salah satu bahan yang kita butuhkan dan terkandung dalam makanan karena mengandung sumber tenaga. Biasanya terdapat pada makanan yang bikin kita kenyang. Ada nasi, ada ubi, singkong, tepung ya, olahan-olahan tepung roti gitu. Itu mengandung karbohidrat. Selanjutnya klorofil. Tadi Ustazah sudah menjelaskan ya. Apa itu? Zat hijau pada daun. Jadi kalau di bagian akar ada klorofilnya enggak? Enggak. Nah, karena adanya di daun. Selanjutnya, nah tahapannya harusnya bisa menjawab ya, nggak boleh salah ini di lurennya, karena di ringkasannya sudah ada, tinggal melengkapi. Bagaimana tumbuhan menghasilkan makanan? Tahap pertama, apa tahap pertamanya, Mbak Sakden, Mas Sakden? Tahap pertamanya apa? Saya bertanya, Ini nih. ini energi dari matahari memasuki bagian klorofa dari Klorofil daun. ya, ini harusnya klorofil dari daun. Oke. Terus tahap keduanya gimana Mas Zaki? Tahap selanjutnya gimana Mas Zaki? Mas Zaki ini kemana ini? Nah, Kedua, tahap selanjutnya setelah kena sinar matahari. ini pada daun terdapat klorofil yang bisa menangkap cahaya untuk semua proses fotosintesis. Apa Mas? Gimana tadi bacanya? Klorofil. Selanjutnya tahapnya apa ya Mas? Mas Ahzabir ini berarti ya. Nah, tahap selanjutnya apa? Berfungsi untuk menyerap air dari dalam tanah. Air kemudian disalurkan oleh batang dan sampai ke daun. Pinter. Gimana? Lupa caranya baca sebenarnya. Kemudian tahap selanjutnya gimana Mbak Nisa? Mbak Nisa? Tahap selanjutnya gimana setelah air diserap? Nih. Yang ini. Nomor berapa, Us? Yang ini. Nih. Gimana tahap selanjutnya? Manusia dan hewan? Manusia dan hewan mengeluarkan karbon dioksida saat menghembuskan nafas. Karbon dioksida ini kemudian diserap oleh tumbuhan untuk melakukan fotosintesis. Nah, betul. Kemudian gimana Mbak Akhela tahap selanjutnya? Ini setelah semua berdaun. Nah, ini Ustazah revisi ya, Nana. Setelah semua bahan terkumpul,
daun akan melakukan fotosintesis. Kemudian gimana Mbak Akela? Dilanjutkan. Proses ini dilakukan di bagian daun yang tak terlihat, maka kita bernama kloroplas. Nah, betul, kloroplas. Oke, silakan sambil ditulis ya jawabannya di lembar nulingnya. Kemudian tahap terakhirnya gimana, Mas Arul? Tahap terakhirnya gimana? Daun itu apa, Us? Gimana? Daun. Apa? Daun. Yang mana? Setelah semua daun akan Setelah semua bahan terkumpul, daun akan melakukan fotosintesis. Selanjutnya ini Mas Arul, proses ini tahap terakhir. Proses ini akan menghasilkan gas oksigen yang dilepaskan oleh daun ke udara. Gas ini dipakai makhluk hidup untuk bernafas. Terima kasih. Silahkan dicatat ya jawabannya, Ustazah tungguin. Gimana? Oh, di screenshot. Oh, canggih ya. Kirim us materinya. Oh ya, di print ya. Tapi biasanya ada yang nggak baca ringkasannya. Mending langsung dijawab ya. Tidak baik menunda-nunda pekerjaan. Yes. Have you finished? Udah belum? Sudah selesai? Belum itu. Salah disunjuk apa? Jangan. Oh iya. Oke. Mana ya? Ini ya. Kelihatan? Kelihatan. Luringnya setiap dikumpulkan sudah seperti keripik ya. Kelas 4 nggak ada mudahnya, tulisannya banyak kemarin sampai pegel. Kan nggak apa-apa, olahraga jari. Enggak olahraga. Sudah semua anak-anak nulisnya? Oke, siapa yang belum ini? Oh, Mas Akdan belum ini, Mbak Nisha belum. Mbak Awal belum.
Sampai mana ini nulisnya? Udah usah tulis. Ya. Mas Zaki sampai mana? 5. Oke. Nanti aja. Otaknya kecil, hurufnya banyak, pusing ya. Boleh dilampirkan kertas, lalu dilem atau di stapler. Boleh. Kalau kesusahan nulisnya di kotak. Sudah ya, kita lanjutkan ya. Ya, Nah, semuanya di screenshot aja biar nggak lama-lama. oke. Sadarkah kalian tanaman di sekitar kita bergerak mencari sinar matahari? Sadar nggak? Iya, kan itu kan ketutup kan jadi ngarep ke kanan. Terus aku pindah dekat mobil, jadinya balik. Iya. Ada ya tanaman yang harusnya dia tumbuh ke atas, tapi biasanya dia akan belok atau condong menghadap ke arah datangnya sinar matahari. Percobaan di samping. Bukan ke samping. Nah, jadi pertumbuhan matahari itu, pertumbuhan tanaman itu sangat dipengaruhi datangnya sinar matahari. Misal, ini kan di dalam kardus, sumber cahayanya di samping nih, atas bagian kiri, misalkan. Dia akan bergerak menghadap ke arah datangnya sinar matahari. Nanti kalian bisa melihat tanaman di sekitar kalian. Kenapa dia agak condong ke sana? Karena kalian kebanyakan condong ke barat mungkin, karena banyaknya datang sinar matahari dari arah barat. Nah, percobaan di samping membuktikan bahwa tanaman bergerak mengikuti sumber cahaya matahari, datangnya cahaya matahari. Kemudian, ini bunga apa? Ayo, Mas Flesia Arnoldi. Atau yang sering kita dengar sehari-hari sebagai bunga bangkai. Soalnya baunya kayak bangkai. Ya, teman-teman, ternyata di Indonesia itu memiliki tumbuhan langka. Tanaman ini biasanya ada di Papua. Apakah di sekitar gimana Mas Zaki? Ini tuh bunganya tuh yang terbesar di dunia kan ini. Betul. Dan yang memiliki hanya Indonesia. Ada di Papua. Apakah di kebun kalian ada? Enggak ada. Sampai cuma di Papua dong.
Iya, ada jenis tumbuhan yang tidak memiliki klorofil. Apa tadi klorofil, anak-anak? Zat yang membuat tumbuhan hijau. Betul, zat hijau pada daun. Contohnya ini, apa bunga rafflesia ada hijaunya? Dia nggak punya ya. Bunga rafflesia dan tali putri. Tali putri tahu nggak sih? Enggak. Nah, nanti Putri malu. kalau putri malu itu kan dia memiliki gerakan yang disebabkan karena kita pegang. Dia akan bergerak karena dia bergerak mengikuti datangnya rangsangan gerak yang menyentuh daunnya. Nah, kalau tali putri itu beda ya sama putri malu. Tali putri itu tanaman benalu ya. Nanti kalian bisa googling bentuknya tali putri. Atau di tanaman kalian mungkin yang ditempeli tali putri, tanaman tali putri. Ya Mas Leon, ini saya rekam loh. Nah, keduanya tanaman rafflesia sama tali putri itu tidak bisa melakukan fotosintesis karena tidak memiliki klorofil. Sehingga perlu maksudnya dia tidak makan gitu. Kan semua tumbuhan perlu makanan. Nah, karena kedua tanaman ini tidak bisa melakukan fotosintesis sehingga perlu Jadi parasit, dia menumpang pada tanaman lain dan ikut mengambil tanaman yang ditumpanginya. Nah, ini khususnya yang tali putri ini ya. Dia itu menempel di tanaman lain, misalkan di pohon mangga, di pohon nangka, dia menempel, dia parasit. Berarti pelengkapnya. Dia mengambil makanan tumbuhan yang ditumpanginya. Dia mencuri. Berarti pohon yang diambil makanannya nggak bisa gede, Nus. Nah, betul. Dia merugikan tanaman yang ditumpanginya. Nah, itulah kehebatan tumbuhan yang ada di sekitar kita ya. Ada yang bisa membuat makanan sendiri, ada yang bisa mengambil makanan tumbuhan lain, ada yang, pernah nggak kalian dengar? Tumbuhan makanannya hewan. Pernah nggak? Pernah serangga atau serangga? Iya, makan serangga. Bisa Makan nggak? serangga. Tumbuhan apa itu? Tumbuhan karnivora. Sama Venus. Venus, Kantong pinter. semar sama yang itu. Oh itu. Yang makan-makan itu. Oh itu. Kita apakah ada? Nah, ini rangkumannya yang sudah kita pelajari hari Yang ini. duri-durinya kayak gigi Ya, itu tuh. ya, dia bisa menutup jika ada serangga yang mendekatinya. Lalat. Oke, jadi fotosintesis adalah proses menghasilkan makanan pada tumbuhan. Tumbuhan di darat dan di laut sama-sama melakukan fotosintesis. Untuk berfotosintesis, tumbuhan membutuhkan apa saja? Yang pertama, Air, karbon dioksida, dan klorofil. kurang sinar matahari ya. Iya, klorofil. Apa teman-teman, anak-anak? Klorofil. Angel ya? Klorofil. Klorofil langsung baik, kenapa sih? Klorofil apa? Klorofil ya, dan karbon dioksida, sinar matahari, dan kandungan air pada tanah. Ya Mas Leon. Kenapa? Sumber makanan di bumi dan udara bernafas melalui proses fotosintesis. Apa hasil dari proses fotosintesis tadi? Nih, Karbohidrat. dan apa yang kita hirup? Oksigen. Berarti dari kesimpulan tadi fotosintesis itu terjadi apakah setiap waktu? Karena membutuhkan sinar matahari, berarti hanya terjadi pada saat siang, pagi, sore gitu ya. Kalau malam hari tidak terjadi proses fotosintesis.
Ada yang mau ditanyakan tentang IPA hari ini? Mbak, Oh, kita lanjutkan. Mau nggak menjawab bahasa Jawa secara bersama-sama? enggak, Oke. enggak. Silakan dibuka luring bahasa Jawanya, Ustazah. Ustazah jelaskan sedikit. Dikit aja loh, Us. Iya. Ustazah tuh nggak suka juga lama-lama. Enggak ya, bercanda. Enggak usah bercanda toh, Us. Kalau ngomong kayak gitu tuh serius. Apa sih? Apa sih bahasa Jawa yang akan kita pelajari? Bentar, Us, aku mau ke kamar mandi, Us. Iya. Ya, Aku mau enggak minum nemu nih, Us. Orang bahasa Jawa. Oh, Kurang ngono apa? kurang bahasa Jawa sama seni musik. Iya, oke, kita kerjakan bahasa Jawanya. Us, aku enggak nemu, Us, bahasa Jawa. Nah, ini. Bahasa Jawa itu harusnya jadwalnya Jumat ya, tapi karena Jumat Ustazah tidak suruh menjelaskan materi, jadi Ustazah memenuhi kewajiban Ustazah hari ini. Oke, insya Allah hari Jumat kita video call murojaah hafalan ya, sama Ustazah ya. Hari Kamis, Us. Hari Kamis itu sama Ustadz Ferry, kalau Jumat sama Ustazah. Oh ya. Terus yang di video call bareng-bareng apa gimana, Us? Kalau Ustazah bareng-bareng, nanti Ustazah buat kelompok dan Ustazah infokan di grup. Kalau sama Ustadz Ferry, sama Ustadz Ferry, murojaah atau, Us? ya murojaah ya kan kemarin udah pernah ya murojaah. Ustazah. Iya, Ya. Us. Siapa? Ustazah kalau enggak ikut boleh enggak? Oh nggak boleh. Gimana Mas Aja? Ikut ya. Jam berapa, Us, murojaahnya? Nanti Ustazah akan bagikan jamnya, jadwalnya. Aku pagi aja ya, Us. Nanti Ustazah bagikan, nanti yang berhalangan boleh japri Ustazah jamnya. Sebelum Jumatan udah selesai lah. Sebelum jam 10:30. Oh, sudah siap belum ini? Kita belajar bahasa Jawanya. Ustazah. Iya. Apa sih? Udah ada, Us. Hah? Kan bahasa Jawanya hari Jumat. Kelihatan nggak? Kan Nggak ya? hafalan. Ya, makanya kita kerjakan bahasa Jawanya hari ini. Bentar ya. Minta roti. Kelihatan nggak di layarnya? Kelihatan. Oke, kita akan belajar tentang teknologi dan yang kita gunakan sehari-hari maupun yang zaman dulu. Nah, kalau yang sekarang ini kalian sudah familiar ya. Tapi kalau zaman dulu, Ustazah yakin pasti kalian belum familiar. Ada yang sudah punya bukunya, nanti bisa dibaca kembali ya tentang arane piranti. Ada kacanya, Us. Nah, Bahasa Jawanya ada kaca. jadi di bahasa Jawa itu koco itu halaman ya. Buku basa Jawa halaman songo lan sedoso. Nah, yang pertama ini ada piranti berupa apa gambarnya? Kentongan. Ada yang belum pernah dengar kentongan? Itu yang mana? Oh, dipanggil lah.
Panggil. Udah pernah belum Mas Leon? Masa tidur sih? Aku mateni aku tak mateni ora pernah. Udah pernah dengar kentongan nggak? Tapi bentar udah aku. Ya Pernah lihat? di cangkluk itu ada cangkruk. Cakro. Di Pos pos ronda ya? ronda. Nah, kentongan itu. Bapakku sama teman-temannya main remi. Pas ronda. Harusnya kalau di pos ronda itu pos kamling ya. Keliling untuk menjaga keamanan dari maling. Kentongan itu piranti kanggo ngundang utawa ngumpulake wong. Pernah nggak kalian kerja bakti terus dipukul kentongannya? Pernah Betul. Nah, itu Pernah Nah, kegunaan dari kentongan itu untuk mengumpulkan orang. Contohnya zaman biyen kentongan itu kanggo tengoro. Tengoro itu tanda yen arep kenduri. Pernah nggak kalian dengar kenduri? Kenduri. Kenduri itu kumpul makan bersama. Tengoro yen ono maling. Pernah nggak kalau tetangga kalian kematian? Terus ada suara kentongan. Pernah nggak? Pernah ya. Ini sebagai tanda kalau ada maling. Pernah juga ada tengoro yen ono omah kobong. Ada nggak? Ada rumah kebakaran terus dipukulin kentongannya. Nah, zaman dulu juga sebelum ada mikrofon itu, sebelum ada halo-halo di masjid, orang meninggal itu juga ditandai dengan dipukulnya kentongan. Paham anak-anak? Paham lah. Silahkan diisi jawabannya. Ini punya siapa ini yang berisik nih? Nggak tahu. Nah, silahkan diisi ya. Yang soal pertama, wenehono contoh kegunaan piranti iki. Berarti kalian disuruh memberikan contoh kegunaan piranti. Peralatan yang pertama kentongan. Silahkan diisi contohnya ini. Nggak usah lengkap, nggak apa-apa. Contohnya kegunaan kentongan iku zaman biyen kanggo tengoro yen ana kenduri, ana maling, ana omah kobong, ana wong mati. Mau ditulis nggak? Iya, Oh. Oke. Jawabannya ini ya. Ya. Iya, nggak malu. Kita lanjutkan. Ada piranti apa? Ini apa sih? Sender. Pengeras suara ya. Sender apa senter, Oh, beda. Ini sender. Kalau senter itu lampu yang pakai baterai. Lampu lalu lintas. Sender itu halo-halo ya, pengeras suara. Halo. Fungsinya gawe suara supaya soro itu keras. Supaya suara kita menjadi keras. Contohnya kegunaane rikala ana pertemuan pesertane akeh utawa menawa apel ing lapangan. Pernah nggak kalian waktu upacara? Halo permisa kepada anak-anak kelas 4 champion, dipersilahkan untuk segera apel di lapangan. Nah, itu salah satu kegunaan pengeras suara. Nah, ini pertanyaannya tuh pengeras suara doang. Ini gimana? Pertanyaannya itu di atasnya. Wenehono contoh kegunaannya piranti iki. Kalian menuliskan contohnya kegunaannya. Berarti ini kanggo gawe suara supaya soro rikala pertemuan utawa menawa apel ing lapangan. Kentong. Ustazah. Ya.
Ini besok Jumat dikirim materinya kan, Us. Iya, tapi Ustazah jelaskan hari ini. Ya, Us, aku sekarang aja, Us. Biar cepat selesai, Us. Oke. Ya, Us. Di slide yang ini ada pertanyaan. Kita lanjutkan. Tidak, Us. Oke, kita lanjutkan. Piranti apa yang selanjutnya? Apa ini? Sirina. Ini enggak ada sih. Adanya beduk. Iya, kan mau Ustazah masukkan semua. Soalnya banyak. Nah, piranti ini namanya sirine. Biasanya yang itu ya. Sering dengar kan sirine? Yang di mobil ambulan itu kalau nggak salah polisi. Betul. Fungsine kanggo gawe swara pratandha. Nah, kalau di tentara ini kanggo pratandha minangka bahaya utawi perintah kanggo kumpul. Ada yang Bapak Ibunya tentara? Mungkin? Tidak. Mungkin. Kalau tentara suruh kumpul itu biasanya ada bunyi sirine. Nanti para tentaranya bergegas untuk berkumpul. Itu contoh penggunaannya. Kita lanjutkan. Nah, ini klakson. Biasanya ada di kendaraan ya. Ono ing motor, ono ing mobil, lan kendaraan liyane. Kegunaannya contohnya kepiye? Lihat itu, Us. Gimana? Kalau itu di mana sih, Us? Makanya kayak gitu, Pak. Nggak tahu. Nggak kelihatan ya, soalnya ada di dalam kendaraannya ya. Contoh kegunaannya minangka pratandha anane kendaraan. Kalian nih naik sepeda, suruh minggir. Kalian pasti akan di klakson. Selanjutnya ini handphone ya, sudah pernah dan sering kita gunakan. Itu piranti komunikasi telepon sing ora ono kabele lan bisa digawa menyang endi-endi. Contoh kegunaannya kanggo ngirim SMS. Nah, ini beduk. Kanggo contohnya pratandha sholat Jumatan. Pernah nggak kalian mau Jumatan terus ada dipanggil pakai beduk? Pernah, Us, pas mati lampu. Oh ya, Mati listrik. pas mati listrik ya. Kembali lagi ke zaman dulu berarti. Orang ganti pelajaran. Nah, ini bacaan. Nah, tegese tembung ini ada di soal itu tentang tegese tembung praktis lan kawentar. Saya jelaskan ya. Praktis itu gampang anggone gunakake. Nah, nek kawentar itu terkenal. Kawentar iku terkenal. Misuwur utawi kondang. Pernah nggak kalian dengar? Oh, bapak kalian niku kawentar utawi kondang wonten desane. Berarti bapak itu terkenal. Nah, ini pernah nggak kalian lihat ada di dapur punya ibu kalian? Ya, Us. Pernah buat ngulek-ngulek. Oke. Nah, ini kalian jawab saja nomornya. Piranti iki fungsine kanggo ngulek bumbon. Berarti itu jawabannya nomor 6. Ini gimana, Us? Berarti itu. Ditulis saja nomornya di bawahnya. Oh, ya. Piranti kanggo ngulek bumbon iku nomornya nomor 6. Jenenge apa iki jenenge? Pirantine jenenge apa? Ulean, Us. Nah, aku manggilnya ulean. Manggil, emang kamu manggil.
lemper lan Sebutnya muntu. ulaan. Kalau lemper itu yang di bawahnya, kalau muntu itu Lemper taus. lemper. Kalau yang kecil ini muntunya. Lemper kan bacanya sama, Us. Nah, itu Lemper sama E ya, beda ya. Udah dijawab? Yang ini. Pernah nggak kalian pakai ini? Pas di toko-toko sama pas dulu itu buat wadah nasi. Pinter. Kanggo wadah sego. Aku juga punya, Us. Selanjutnya, pernah nggak lihat ini? Tanpa Us buat nyaring santan buat gabah itu loh, Us. Ini gitu loh, Us. Nah, lebih tepatnya kanggo nepleki beras, guys. Kalau buat nyanten agak jarang ya. Maksudnya kalau buat meresnya. Ibu. Iya. Berarti jawabannya apa? Yang gambar sampah. Jawabannya Cuma ada 4, Us. gimana? Ini kan gambarnya cuma ada 4. Iya, berarti kalian tinggal pilih aja yang benar-benar jawabannya. Dijawab satu saja. Terus kan ada ini udah 8. Iya, tidak harus dimasukkan semua. Kan kalian memilih. Kok pada keluar semua, Us? Gimana? Kok pada keluar sih, Us? Apa ya? Nggak apa-apa. Berarti Iya, kan dia tadi- nggak sabar. 26 jadi 22. Yang tadi Selanjutnya, ini ada peralatan serok. Nah, ini untuk memasak, kanggo ngetas gorengan. ada serok. Ada di dapur. Maksudku di soalnya. Iya, nggak ada. Selanjutnya, Di dapurku nggak ada yuk serok. nah ternyata ada yang tidak dijelaskan di PPT nih. Nah, tapi pernah dipelajari minggu lalu. Yang di sampingnya itu gambar apa? Ketel ya? Itu buat apa, Us? Gambar ketel. Ini untuk memasak nasi. Yang mana jawabannya? Nanti kanggo ngliwet itu bukan, Us. Betul, nomor 2. Gambar terakhir ada tempat sampah. Tempat sampah itu piranti kanggo wadah. Betul, jawabannya nomor 1. Alhamdulillah sudah selesai. Gambarku masih diserok, Us, HP-ku, Us. Dan memang serak. Nah, tapi jawaban di luringnya sudah selesai. Kita jawab bersama. Terima kasih ya anak-anak semua sudah ikut Zoom hari ini.